Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 428. Pak Sapriyadi, seorang polisi yang berpangkat tinggi, yang dipanggil Mama Cece pemilik restoran, untuk datang ke tempatnya, diminta mengamankan seorang pemuda. Pak Sapri yang sudah berada di lokasi, bahkan siap akan mengeksekusi, tiba-tiba saja jadi terkejut, melihat pemuda di depannya, yang hendak akan ditangkapnya. Didatangi seseorang, yang sangat dikenalnya, bahkan mereka saling bicara. Tak hanya itu, lewat video call secara langsung, Pak Sapri pun melihat Pak Harto Jenderal yang terkenal bicara dengan pemuda itu. Seketika itu juga, Pak Sapri jadi ciut nyalinya. Seperti ketakutan, wajahnya nampak pucat. Begitu pula anak buahnya, yang hendak membawa Kenshin, bersiap akan menangkapnya. Mereka pun sama, jadi ketar-ketir semua. Mama Cece yang melihatnya, sampai bertanya-tanya, ada apa ini? Apa yang terjadi? Pak Supriyadi kok begitu? Mama Cece yang melihat Pak Seno, yang berpakaian biasa. Tentu Mama Cece tak mengerti akan jabatan dari Pak Seno. Bahkan sempat mengira, Pak Seno yang datang itu adalah anak buahnya Pak Supriyadi. Begitu pula Nabila, ibunya dan tetangganya. Mereka melihat juga. Kemudian Pak Seno berkata, "Hei Supriyadi, kenapa kamu ke sini? Membawa banyak anak buahmu. Apa ada kejadian penting? Atau ada peristiwa yang terjadi?" Pak Supri pun menjawab, sambil menggerakkan tangannya, yang menunjukkan tanda hormat. Pak Supri berseru, "Siap Jenderal, kami ke sini untuk laksanakan." Pak Seno langsung bertanya, "Laksanakan apa maksudnya? Kalau bicara yang jelas, jangan setengah-tengah." Pak Supriyadi pun diam, tak bisa menjawabnya. Di saat itu Mama Cece dan lainnya, serta pula Nabila, kini baru mengetahui, kalau orang yang baru datang ini adalah seorang jenderal. Mama Cece pun terkejut sekali. Begitu halnya Nabila, serta ibu dan tetangganya. Mereka semua langsung melihat, dan Pak Seno melanjutkan bicara pada Pak Sapri yang di depannya. "Hei kamu Sapriyadi, ini saya ke sini karena tadi dapat informasi dari Jenderal Soeharto, lewat pemuda yang bernama Mas Kenshin ini. Katanya ada pengusaha restoran yang nakal, memaksa kerja orang, dengan tujuan tak baik. Apa kamu yang jadi pelindungnya?" Pak Supriyadi pun menjawab, "Maaf Jenderal, saya hanya menjalankan tugas, menjaga keamanan di kawasan ini. Kebetulan lewat sini, jadi saya masuk untuk memeriksanya." Pak Seno pun bertanya, "Memeriksa apa maksudmu? Kok sampai datang sebanyak ini? Katanya kamu mau menangkap pemuda ini. Kamu pakai alasan segala. Sudah tahu salah di depan mata, masih saja mengelak. Cepat mengaku saja, daripada dapat hukuman lebih berat. Pangkatmu akan dicopot. Kamu bisa masuk penjara." Sang jenderal nampak marah. Pak Supri langsung menjawabnya, "Baik Jenderal, siap. Saya memang bersalah. Siap pula mendapat hukuman." Pak Supri pun mengakui. Mama Cece jadi takut sekali. Pak Seno pun lalu bilang pada Kenshin yang di dekatnya, "Oh ya, gimana Mas ceritanya? Siapa yang jadi korbannya, dan perlu dapat bantuan itu?" Kenshin menjawabnya, "Oh ini Pak Mbak itu yang berdiri. Namanya Mbak Nabila, yang dipaksa kerja pemilik restoran ini." Mama Cece yang mendengarnya, jadi kalut dirinya, sampai Mama Cece bilang, dengan mendekati Pak Seno, Mama Cece bicara, "Pak Jenderal, maaf sebelumnya, saya ada uang banyak. Kalau Pak Jenderal berkenan, saya bisa memberikan bantuan." Mama Cece berniat menyuap, dengan bilang seperti itu. Pak Jenderal langsung menjawab, "Kurang ajar sekali Anda ini. Memangnya saya siapa? Sampai berani-beraninya Anda bilang ingin memberikan uang, mau menyuap." Pak Jenderal pun marah, merasa direndahkan. Beliau segera menyuruh anak buahnya, "Oh ya, kalian cepat periksa tempat ini. Periksa juga surat izinnya, dan semua apa yang dijualnya, termasuk pula satu persatu karyawannya." Mama Cece semakin panik, takut-takut dirinya. Beliau pun tak luput pula akan diperiksa juga. Dan di saat yang seperti itu, Nabila yang berdiri di situ,
Nabila pun jadi selamat. Ia langsung memeluk ibunya. Begitu halnya tetangganya. Mereka senang juga. Di tengah hal itu, ayahnya Kenshin, bersama pengawalnya, tiba di depan restoran, untuk menjemput anaknya. Beliau akan masuk ke dalam. Di saat bersamaan pula, berita tentang bos besar, yang keluar di malam ini, begitu cepat menyebar, di kalangan pejabat yang penting, yang tak lain pemimpin perusahaan, termasuk Pak Henry, ayahnya Kaori, yang mendapat pemberitahuan, lewat pesan WhatsApp-nya. Namun Pak Henry belum membaca. Beliau belum mengetahui, begitu pula Kaori, yang di jam 9 ini, Kaori menelpon Nita, untuk kesekian kali. Telepon itu tersambung. Nita langsung menyapa, "Halo Kak Kaori, pasti tanya Kak Kenshin ya?" Kaori menjawabnya, "Iya Nita, apa kakak kamu udah pulang?" Kak Kaori nggak bisa tenang ini. Dari tadi nggak ada kabarnya. Mama dan ayah sampai bertanya. Untung kakak ini menutupi. Bilang Kenshin baru keluar. Kalau nggak kakak ini kena marah Nita. Dari pagi kok nggak pulang-pulang? Nita langsung membalasnya. Kak Kaori nggak usah khawatir. Emang kakak Kenshin yang salah. Barusan ini telepon ke rumah. Nita yang menjawabnya. Biasa itu kakak, lagi menolong orang. Akhirnya ya gitu. Nggak pulang-pulang. Ini ayah lagi menjemputnya. Nita menutupi cerita sebenarnya, yang ada hubungannya dengan polisi. Nita disuruh mamanya, agar Kaori tak khawatir. Dan Kaori bertanya lagi, menolong orang gimana maksudnya Nita? Nita menjawabnya, ya menolong gitu kak. Nita juga nggak tahu, Kak Kenshin menolong siapa? Kan kakak emang suka begitu. Tapi habis ini akan pulang Kak Kaori. Karena ayah sudah ke sana. Dan Kaori menyahutnya, baik Nita, makasih ya adikku. Entar kakak tunggu kabarnya. Pak Henry sendiri, yang baru keluar kota. Pak Henry dan istrinya, memang lelah sekali. Hingga tadi bertanya ke Kaori tentang Kenshin dengan singkat. Pak Henry pun lalu tertidur. Setelah beberapa jam, beliau terbangun. Saat itu jam 10 malam. Kemudian Pak Henry keluar. Dilihatnya Kaori, yang mondar-mandir, berada di ruang tamu. Pak Henry pun bertanya, Kaori kamu kok belum tidur? Tak masuk ke kamarmu? Malah kayak orang bingung gitu. Sana cepat tidur. Kaori tak sengaja malah menjawab. Ini Kaori lagi menunggu Kenshin ya? Dari tadi belum pulang-pulang. Ayahnya langsung menyahut. Apa Kaori? Mas Kenshin belum pulang. Katamu beli kopi di luar. Ini sudah jam 10 malam. Apa kamu nggak mencarinya? Kaori pun bilang. Sudah ya barusan Kaori telepon. Tapi kata Nita adiknya, Kenshin habis ini akan pulang. Sedang lagi di perjalanan. Mendengar jawaban Kaori, ayahnya jadi bingung. Katanya beli kopi. Kok malah adiknya yang tahu? Pak Henry lalu bilang ke putrinya. Apa suamimu pulang Kaori? Kok nggak mengajak kamu? Kaori menjawabnya. Iya ya sepertinya begitu. Kenshin pulang ya. Dan Pak Henry masuk ke dalam lagi. Sedang Kaori berjalan ke kamarnya. Untuk mengambil handphonenya Kenshin. Sementara itu, di lain tempat, Sirena Larrazati, yang kemarin kecelakaan, kini kondisinya semakin baikan. Setelah mendapat perawatan, dan juga pengobatan, Sirena diperbolehkan pulang. Ia menjalani rawat jalan, dan saat ini, ia yang di kamarnya sendiri, lagi memegang handphone. Sirena pun berniat, hendak mengirim pesan, ke nomornya Kenshin, untuk mengucapkan terima kasih, karena sudah menolongnya. Saat akan mengetik tulisan, tiba-tiba mamanya datang, hingga Rena tak jadi melakukan. Untung saja hal itu tak terjadi. Karena handphonenya Kenshin saat ini sedang dipegang Kaori. Kaori pun kembali ke ruang tamu. Lalu Kaori melihat ayahnya, yang sudah naik mobilnya, keluar dari rumah. Kaori bicara di hati, kemana ayah itu? Kok tergesa-gesa begitu? Rupanya Pak Henry baru membaca pesan di WhatsApp-nya tentang bos besar yang menemui anaknya, yang tempatnya tak jauh dari sini. Pak Henry pun langsung ke lokasi. Ketika sampai di tempatnya, dilihatnya di luar, ada banyak mobil polisi. Pak Henry jadi khawatir, akan menantunya Kenshin. Lalu kemudian, setelah dilakukan pemeriksaan, yang tak butuh waktu lama, akhirnya didapatkan bukti, restoran ini melakukan kejahatan, memanfaatkan pegawai wanita muda, yang baru lulus sekolah, untuk mencari pelanggan. Bahkan ditemukan wanita di bawah umur yang bekerja di dalam. Mereka dipaksa, bahkan diancam. Mama Cece pun langsung diamankan.
Beliau pun sangat tak mengira, pemuda yang baru dihinanya telah menghancurkan bisnisnya. Namun Mama Cece itu tak berani macam-macam, apalagi sudah tahu sendiri, pemuda itu bukan anaknya orang biasa, tetapi anak dari pengusaha terkenal, yang sangat kaya raya, yang sekarang terlihat di tempatnya. Mama Cece pun menelan ludah sendiri. Baru saja menghina Kenshin, akhirnya dibuat malu sekali. Pak Seno pun lalu mengatakan, "Terima kasih Mas sudah membantu kami hingga usaha restoran gelap ini jadi diketahui. Kalau saja luput dan berjalan, saya tak bisa bayangkan berapa wanita muda yang jadi korbannya." Kenshin menjawabnya, "Sama-sama Pak Seno, ini pun hanya kebetulan. Kebetulan saya membantu ibu ini." Nabila kemudian bersama ibunya mengucapkan pula terima kasih ke Kenshin. Kenshin pun tak lupa berpesan pada ajudan ayahnya agar mengurus bantuan tentang semua yang diperlukan, termasuk pekerjaan bagi Nabila, serta sekolah untuk adiknya. Pengawal ayahnya itu mengiyakan. Kenshin lalu pergi bersama ayahnya, serta juga Pak Jenderal, untuk ke kantor polisi, memberikan keterangan. Saat keluar gerbang itu, Pak Henry melihatnya. Langsung saja Pak Henry ikut pula. Sedang Kaori yang di rumah tak dapat kabar juga dari adiknya Kenshin Nita, meski kini sudah jam 11 malam. Apalagi tadi ayahnya keluar dengan buru-buru sekali. Kaori pun merasa tak enak hati. Setelah beberapa saat, handphonenya berbunyi. Kaori membaca pesan dari ayahnya sendiri. "Kaori, kamu tidur saja. Mungkin ayah pulang pagi dini hari, karena sekarang menemani suamimu yang ada di kantor polisi." Kaori yang mendengarnya makin panik jadinya, cemas-cemas sekali. Ada apa dengan Kenshin? Kaori bertanya-tanya, sampai tak sabar hati. Kaori pun segera pergi menuju tempat itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya